Shalom untuk kita semuanya. Jemaat Healing Insight yang ada di lantai 2, lantai dasar, Om-Om dan pengasuh yang kami kasihi, dan juga sidang jemaat yang berada di rumah. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia lewat ibadah doa kita pada hari ini. Sebelum kita akan mulai pujian, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat kemurahan yang masih kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan, kasih setia dari Tuhan, kebaikan yang dari Engkau tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jika kami dalam kondisi baik hari ini, karena Engkau sangat mengasihi dan mencintai hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang sebagai anak-anak-Mu, mau datang kepada Engkau, mengembalikan semua ucapan syukur itu melalui pujian kami dan doa penyembahan kami pada hari ini. Tuhan menolong setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu, untuk kami boleh belajar menyembah Engkau, mengucap syukur buat segala sesuatu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita lemah, ketika kita merasa kuat sekalipun, tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan yang menguatkan kita. Hanya Dia sebagai juru selamat hidup kita. Hanya Dia penghibur dan penolong dalam hidup kita. Yesus kekuatan. Hanya Engkau, juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Apapun kondisi kita saat ini, baik yang mengalami pergumulan atau masalah, jalan tercepat adalah datang kepada Tuhan. Mari menyembah Dia, karena Dialah kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau, juru selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku.
Belajar percaya
percaya kepada nama Yesus. Belajar bersandar kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih Yesus yang selalu memberikan jalan yang terbaik untuk setiap hidup kami. Terima kasih. Ajari kami yakin akan firman. Ajari kami tetap teguh dengan iman kami bersama dengan walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Pujian ini berkata, walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik bagi hidup kita, apakah bibir kita tetap berkata, besar setia-Mu terhadapku Tuhan, besar setia-Mu kepadaku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami hingga di pertengahan bulan Mei ini Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu bukan karena kami baik, bukan karena kesetiaan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, pada saat malam hari ini kami telah menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami rindu merenungkan firman-Mu untuk membekali, menguatkan kami dalam pengikutan kami mengiring Yesus. Segala puji syukur bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Malam hari ini kita kembali setelah serangkaian ibadah, kenaikan dan sebagainya dalam gereja Pentakosta yang lain. Hari-hari ini adalah hari-hari menanti pencurahan Roh Kudus istilahnya ya. 10 hari ada yang doa, puasa. Dalam waktu 10 hari setelah Yesus naik begitu, lalu 10 hari sampai hari Minggu nanti yang kita rayakan menjadi hari kenaikan, hari Minggu besok ini. Nah hari-hari itu biasanya dipakai untuk berdoa dan berpuasa tiap hari gitu ya. Ya tapi di gereja kita 1 kali seminggu gitu ya, itu pun masih kadang-kadang kita kurang setia, kurang sukacita. Nah kita hari ini akan diberkati Tuhan lewat melanjutkan renungan firman pada ibadah doa yaitu Mazmur. Sekarang kita tiba di Mazmur pasal 10. Mazmur pasal 10 ayat yang keempat dan ayat yang ke-11 saya akan membaca untuk saudara. Mazmur pasal 10 ayat 4 dan ayat 11 bisa ditampilkan. Nah ayat yang keempat dulu, nanti dilompat ayat 11. Ayat 4, 2, 3. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ayat 11, 2 ya. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Nah di pertengahan ayat yang keempat sampai ayat 11 itu, di sana menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan lupa, Tuhan akan membalas, Tuhan akan menghukum. Nah dalam perjalanan kita sering melihat gardu-gardu listrik itu. Gardu-gardu listrik, di mana di gardu yang paling bawah itu atau di tiang-tiang listrik itu selalu ada tulisan coretan begini. Merah dia biasanya. Merah gambar petir. Lalu ditulis di bawahnya, awas berbahaya tegangan tinggi. Awas tegangan tinggi. Nah, sangat-sangat jarang kalau ada orang yang kesetrum di sana. Sangat-sangat jarang ada orang mati tersetrum di bawah trafo atau di bawah tulisan awas, tegangan tinggi, berbahaya. Sangat jarang. Karena apa? Karena orang bisa baca. Dan ketika orang membaca, orang tidak mau melanggarnya. Karena menurutnya itu akan berbahaya. Permasalahannya adalah seringkali kita hanya taat. Yang tertulis berbahaya, jangan dilanggar, nanti bisa kesetrum, ada tegangan tinggi, kita taat dan kita selamat. Tetapi seringkali atas peringatan-peringatan dari Tuhan. Ini penting saudara. Peringatan-peringatan yang dari Tuhan, yang bukan hanya berbicara tentang keselamatan tubuh jasmani kita, tetapi keselamatan jiwa kita juga.
Setrum listrik yang mengatakan awas berbahaya, yang sebenarnya kalau kesetrum pun hanya bisa mematikan tubuh. Tetapi seringkali perintah Tuhan yang membinasakan kita bisa. Larangan Tuhan yang membuat kita bisa binasa masuk neraka, kadangkala kita tidak gubris. Kadangkala kita tidak perhatikan. Nah, Mazmur pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang kita baca tadi, itu adalah sebuah warning. Itu adalah sebuah peringatan keras. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai ditimpa celaka. Supaya kita jangan sampai dimurkai oleh Tuhan. Ini ibadah doa tapi kok bicara murka-murka. Ya, mau ibadah kapan lagi mau ngomongin seperti itu. Ya memang pasal 10 hari ini kita berbicara. Nah, saudara perhatikan, orang fasik selalu melihat peringatan dalam firman Allah itu gini loh. Batang hidungnya dinaikkan ke atas. Apa itu? Coba pernah enggak ada orang, awas tegangan tinggi, berbahaya. Apa ini rupanya? Lalu dia pegang. Mati dia di situ. Alah, enggak ada itu, enggak ada. Kereta api enggak mungkin bisa nabrak saya. Lalu dia petentang-petenteng di rel kereta api, ya mati. Tapi manusia berani kepada Tuhan. Coba lihat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Inilah manusia. Sombongnya bukan main. Yang mereka katakan apa? Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran orang yang menganggap remeh firman Tuhan. Inilah pikiran manusia yang tidak menganggap bahwa firman Allah itu, larangan-larangan dalam firman Allah sesuatu yang penting. Padahal sudah terbukti dari kitab Kejadian, jangan makan buah pengetahuan dan baik dan yang jahat ya. Enggak mati kok. Mana mati? Tuhan bilang pada waktu kamu makan kamu sudah mati. Betul, begitu dimakan fisiknya enggak mati tetapi rohaninya mati. Sudah mati, tadinya manusia itu diciptakan Tuhan kekal selama-lamanya tidak mati-mati. Sampai menantikan kerajaan 1000 tahun. Tadinya Adam dan Hawa itu umurnya tidak 1000 tahun, tidak 900, tapi kekal selama-lamanya. Tadinya begitu. Begitu dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, langsung mati. Sudah pasti mati. Hanya umurnya sekian tahun, umurnya sekian tahun. Jadi umur kita, umur saya 70 sekian, Pak Yepta 80 sekian nantinya, itu karena dosa. Tadinya enggak. Tadinya yang benar adalah jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi makan buah pohon kehidupan. Harusnya yang disuruh Tuhan dilakukan, yang dilarang jangan dilakukan. Harusnya Adam dan Hawa harus pergi mengambil pohon kehidupan untuk memakan. Supaya apa? Supaya hidupnya kekal, tidak perlu mati. Paham Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak perlu mati. Tapi yang dilarang oleh Tuhan malah diambil, ya mati. Ada mati sekarang, kita jadi ikut mati. Tapi Kristus yang mati bangkit menghidupkan kita. Tapi inilah karakter orang-orang, manusia. Tidak ada itu. Buktinya saya korupsi-korupsi tetap gendut. Buktinya saya selingkuh-selingkuh nggak ada yang tahu. Mana ada Tuhan, mana ada Tuhan. Kasihan deh kalian sungguh-sungguh ke gereja. Saya loh nggak pernah ke gereja nggak apa-apa. Saya loh mabuk-mabukan, buktinya saya lebih sehat. Saya loh merokok, buktinya saya lebih sehat dari orang yang merokok. Lihat, suatu saat kamu akan terkejut. Suatu saat kamu akan kaget. Kemarin kamu merasa larangan Tuhan, ingatan-ingatan dari Tuhan lewat firman Allah yang menegur, yang mengingatkan. Kamu anggap tidak apa-apa. Suatu saat kamu akan kaget dan terkejut. Ketika kita ditimpa hukuman, ketika kita ditimpa malapetaka itu, baru kita terkejut. Seharusnya kan kita manusia diciptakan Tuhan bukan untuk terkejut karena hukuman. Harusnya kita surprise karena apa? Karena berkat. Harusnya kita surprise karena hadiah. Saya sudah khotbahkan pada hari Minggu kemarin. Mengapa Tuhan tidak memberitahu kedatangannya? Supaya kita tahu apa itu arti berharap. Supaya kita tahu apa itu arti
menantikan bersabar. Supaya kita tahu apa itu artinya surprise, kejutan dari Tuhan. Nah, orang fasik akan terkejut. Ayat 11, ia berkata dalam hatinya. Ya, ia yang dimaksud di sini orang di sana, jemaat Healing Insight baik-baik semua. Ia berkata dalam hatinya apa itu? Nanti juga Allah lupa kan. Kalau aku sekarang berdosa, gak dengar-dengaran sama firman Tuhan, nanti juga Tuhan akan lupa. Dan cara manusia untuk Tuhan bisa lupa adalah dia berbuat baik. Bisa dihapus kok itu. Ya, maling 100 juta, kasih ke gereja, ke masjid, ke pura, ke wihara, 150.000 udah beres itu. Nanti udah nggak ingat itu. Saudara, ini pikiran manusia yang begitu kotor. Pikiran manusia yang begitu picik. Mereka berkata Allah akan melupakannya. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dengan harga 100.000. Begitu disogok dia, dimasukin ke kotak persembahan. Di tempat ibadah, saya ngomong di gereja, dimasukkan ke gereja, udah lupanya itu, Tuhan itu. Kita kira Tuhan itu kayak otak saya, kira-kira Tuhan itu kayak hati kita, yang pengen akan uang, yang pengen akan pujian. Paling kalau saya nanti datang ke gereja, saya puji-puji dia, puji-puji Yesus, dia sudah lupa. Jangan, Tuhan tidak begitu. Dia akan melupakannya, dia akan menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Kita akan terkejut seperti orang yang sakit melahirkan, kaget, tidak karu-karuan. Kita kira kita sudah setia, kita kira kita sudah berbuat baik. Pak Pendeta Stephen merasa dia sudah setia, terkejut. Kalau tiba-tiba baru sadar ternyata saya hanya memanfaatkan Tuhan. Saya hanya coba menipu-nipu Tuhan. Larangan sudah jelas. Ayo kita belajar. Seperti kita sangat taat kepada rambu-rambu. Seperti kita taat kepada larangan-larangan tanda berbahaya. Maukah kita untuk taat kepada 10 hukum Allah? Kepada 10 hukum Allah. Hormati Tuhan. Jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kemudian jangan kamu membuat patung berhala. Peringatilah hari Sabat. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang ke gereja. Jangan kamu tidak menghormati orang tuamu. Hargai mereka supaya panjang umurmu. Jangan kamu berzina, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini, jangan suka-suka mengingini milik orang lain. Maukah kita untuk 10 saja rambu-rambunya? 10 saja rambu-rambunya, tidak banyak-banyak. Untuk kita belajar mengasihi Tuhan. Sidang jemaat, jawab di hatimu dalam perjalanan hidup kita. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Enggak apa-apa Stephen, enggak apa-apa, berdosa aja. Enggak, dicatat semuanya. Dia tidak pernah melupakannya. Dia lihat itu, selama kamu tidak minta ampun, minta maaf atas dosamu, itu semuanya tercatat. Tercatat, dan apabila kita minta ampun, itu akan dihapuskannya. Seperti kain kesumba yang merah akan diputihkannya seperti salju. Maka jika kita ingin terkejut akan berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, ayo kita belajar. Jangan main-main dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, peringatanmu untuk kami malam hari ini bukan untuk menakut-nakuti kami, tetapi karena Engkau mencintai kami, Engkau menginginkan agar kami diberkati, agar kami dilindungi, disertai oleh Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami seringkali melalaikan, kalau seringkali kami meremehkan apa yang menjadi larangan-larangan firman-Mu, perintah firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami sering mengira itu akan menyulitkan kami. Seringkali kami mengira larangan itu akan memberangus kami, akan menyulitkan hidup kami. Padahal larangan-larangan-Mu itu
untuk menghindarkan kami dari malapetaka, dari kecelakaan, dari kesulitan. Maka di sini kami Tuhan, manakala kami hari-hari ini banyak terkejut karena persoalan bertubi-tubi, karena pergumulan-pergumulan hidup, karena banyak hal Tuhan. Barangkali karena kami kurang taat, ampunilah kami Tuhan. Sucikan, kuduskanlah kami oleh kuasa darah-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk mengasihi-Mu. Larangan-larangan itu, perintah itu menjadi akan sangat ringan kalau kami lakukan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk setia mengasihi Tuhan. Kami bawa hidup kami tidak minta banyak malam ini. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu, tuntun kami, tambahkan ketekunan, tambahkan kerajinan kami, rasa takut akan Tuhan, taruh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami, keluarga, rumah tangga, pelayanan kami, dan seluruh hidup kami, baik pribadi maupun keluarga, baik pelayanan kami di sini, di panti maupun di tempat yang lain, sidang jemaat yang di rumah maupun yang mendengarkan lewat YouTube Primer dan sebagainya. Kami bawa hidup kami di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu melimpah bagi kami hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya, Pak Yepta.